Oke adik-adik, kita sudah bertemu lagi pada video berikutnya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang mekanisme evolusi. Jadi, ada beberapa faktor yang berpengaruh di dalam mekanisme evolusi itu sendiri. Yang pertama adalah tentang mutasi adik-adik. Jadi, mutasi itu ternyata punya korelasi yang sangat erat dengan evolusi. Kenapa? Karena peristiwa mutasi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi gen pada sebuah populasi yang tentunya itu akan mempengaruhi fenotip dan genotip dari individu di populasi itu sendiri, yang tentu individunya itu nanti dalam jumlah banyak mereka akan berubah karena semuanya mengalami perubahan fenotip maupun genotip, sehingga terjadilah proses evolusi. Jadi kalau individu yang menyusun populasi itu mengalami mutasi, semuanya bermutasi, ya jadilah evolusi. Maka dikatakan mutasi ini menjadi salah satu dari mekanisme evolusi itu sendiri. Lalu yang kedua, bahwa evolusi itu juga dipengaruhi oleh seleksi alam dan adaptasi. Seperti dalam teorinya Darwin sudah dijelaskan bahwa seleksi alam itu sangat bergantung pada kemampuan adaptasi individu. Bagi individu yang dia bisa memiliki kemampuan adaptasi dengan baik, maka dia tidak akan mengalami seleksi alam. Artinya dia akan terus bertahan hidup. Sementara sebaliknya, ketika sebuah individu ini tidak bisa beradaptasi, ya sudah, dia akan terseleksi dan akhirnya menjadi punah, gitu ya. Oke, itu tentang seleksi alam dan adaptasi. Berikutnya adik-adik, yang ketiga, bahwa evolusi itu juga dipengaruhi oleh aliran gen. Aliran gen itu maksudnya adalah perpindahan alel di antara populasi melalui proses migrasi maupun perkawinan. Jadi ada perpindahan alel di antara populasi. Nah, tentunya kalau alelnya berpindah, ya dia akan merubah. Apa yang dirubah? Genotip dan fenotip dalam keturunannya. Artinya ada proses evolusi karena ada perpindahan alel tadi. Jadi genetik atau kalau kalian lupa alel itu pasangan gen ya adik-adik, pasangan gen pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Jadi kalau alelnya berpindah, otomatis gennya berpindah, sehingga terjadi evolusi karena mau tidak mau ada gen yang hilang gitu. Nah, berikutnya yang keempat, ada perkawinan yang tidak acak. Itu menjadi salah satu faktor evolusi. Jadi perkawinan yang tidak acak ini mengakibatkan alel yang membawa sifat lebih disukai akan menjadi lebih sering muncul, gitu ya. Jadi perkawinan tidak acak itu maksudnya adalah perkawinan yang pilih-pilih. Nah, akibatnya kalau dia pilih-pilih, maka yang dikawinkan biasanya adalah yang sifatnya lebih disukai, sehingga sifat yang tidak disukai itu menjadi tidak muncul. Padahal kalau ini di dalam konteks kehidupan, pasti harus ada keseimbangan antara yang disukai dan tidak disukai. Ataupun kalau ada dominan, ya dominan yang disukai, tetapi bukan berarti yang tidak disukai dihilangkan begitu. Nah, perkawinan yang tidak acak itu justru dia akan menghilangkan yang tidak diinginkan gitu. Akibatnya nanti akan ada frekuensi gen yang abnormal yang muncul karena ada gen yang hilang gitu, yang terutama yang sifatnya atau mengkode sifat yang tidak disukai. Oke, kemudian faktor yang kelima adalah spesiasi. Spesiasi itu apa? Spesiasi itu adalah proses terbentuknya spesies baru adik-adik. Jadi proses terbentuknya spesies baru itu dikatakan spesiasi. Nah, spesiasi ini terbentuknya bisa karena macam-macam. Bisa salah satunya karena faktor isolasi geografi. Jadi spesies baru itu bisa muncul salah satunya karena isolasi geografi. Maksudnya ada proses pemisahan dua spesies yang sama secara ekologis, tetapi jarak geografisnya menjadi sangat jauh. Jadi harusnya dia secara ekologis adalah dua spesies yang sama, tetapi mengalami perpisahan oleh jarak geografis yang sangat jauh. Misalnya karena letusan gunung berapi yang menyebabkan pemisahan satu spesies yang sama, atau
Kalau di dalam contoh evolusi itu dicontohkan dengan burung finch. Burung finch itu kan awalnya satu spesies adik-adik, tetapi kemudian finch ini mengalami proses migrasi ke dua tempat yang berbeda, satu di Amerika Selatan, satu di Galapagos. Artinya ada jarak geografis yang sangat jauh yang memisahkan spesies tersebut, padahal dulunya mereka sama. Nah, karena mereka berbeda secara jarak geografis yang jauh, mau tidak mau masing-masing finch baik yang di Galapagos maupun yang di Amerika Selatan, mereka akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di situ dan juga melakukan perkawinan dengan spesies yang ada di situ, sehingga terjadi perubahan spesies. Nah, akhirnya terbentuk spesies baru yang berbeda jauh dengan asal muasalnya gitu. Nah, dengan kata lain, dengan proses isolasi geografi ini, dia akan menyebabkan terjadinya spesies alopatrik. Spesies alopatrik itu adalah spesies yang sama tetapi berbeda ekologis. Jadi kayak burung finch itu kan spesiesnya tadi awalnya sama, tetapi berbeda ekologis karena jarak geografis yang jauh. Jadi itu namanya spesies alopatrik. Oke adik-adik, itu untuk yang mekanisme evolusi. Berikutnya kita masuk subbab yang keempat tentang isolasi reproduksi. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang mekanisme evolusi, salah satu faktor yang berpengaruh itu adalah spesiasi. Nah, berbicara spesiasi atau proses pembentukan spesies baru, itu ternyata bisa dicegah atau bisa dihambat. Caranya bagaimana? Dengan proses isolasi reproduksi. Jadi isolasi reproduksi itu menghalangi proses reproduksi atau pembentukan embrio pada suatu spesies. Nah, ada dua bentuk isolasi adik-adik. Yang pertama adalah isolasi prazigot. Pra itu artinya sebelum. Zigot ya zigot, artinya prazigot itu maksudnya dia mencegah terjadinya perkawinan antar individu sehingga tidak terjadi zigot gitu. Maka dikatakan prazigot. Jadi biar nggak kawin, nggak terbentuk zigot. Ada beberapa bentuk isolasi prazigot. Yang pertama adalah isolasi ekologi. Nah, kalau isolasi ekologi, isolasi ini terjadi karena ada dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda, sehingga dia tidak mungkin melakukan perkawinan. Contoh, misalkan, katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok yang hidup di kolam atau air tanah itu tidak mungkin dapat melakukan perkawinan, walaupun keduanya sama-sama amfibi. Kenapa? Karena ada habitat yang berbeda. Yang satu biasa di pohon, yang satu biasa di air. Nah, kalau dipaksa dipertemukan, ya tidak akan terjadi perkawinan. Karena habitat yang berbeda menyebabkan mereka tidak mau kawin, gitu ya. Oke. Yang kedua, ada isolasi perilaku. Kalau isolasi perilaku ini karena ada perbedaan dalam perilaku kawinnya. Contoh, hewan jantan spesies tertentu itu memiliki pola perilaku yang spesifik dalam perkawinan. Yang baik itu yang sifatnya menarik pasangan, mendekati pasangan, maupun mengawini pasangan. Nah, kegagalan perkawinan ini tentunya itu karena si pasangan itu merasa asing dengan pola perilaku yang ditunjukkan gitu ya. Jadi karena ada perilaku yang berbeda, perilaku kawin yang berbeda, sekalipun satu spesies ini memaksa supaya dia mau kawin, itu tidak akan terjadi karena ada perasaan asing karena perilaku kawin yang berbeda gitu. Jadi itu isolasi perilaku. Lalu ada isolasi mekanik. Kalau isolasi mekanik ini, isolasi yang menyangkut struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak bisa terjadi reproduksi. Jadi struktur tubuh atau struktur alat kelamin termasuk perbedaan sel kelamin yang tidak memungkinkan terjadinya reproduksi. Contoh, misalkan pada hewan yang melakukan fertilisasi internal. Kita bicarakan misalkan anjing ya. Perbedaan ukuran alat kelamin jantan dan betina itu akan menghalangi terjadinya fertilisasi. Misalkan kita bicara anjing Chihuahua dengan anjing Great Dane. Great Dane itu adalah salah satu anjing yang paling besar, sementara Chihuahua itu anjingnya sangat kecil. Nah, tidak mungkin Great Dane akan membuai Chihuahua
karena secara ukuran atau morfologi alat kelamin jelas jauh berbeda gitu. Itu namanya mekanik. Oke. Lalu berikutnya ada isolasi gamet. Kalau isolasi gamet itu terjadi karena memang ada susunan kimia dan molekul yang berbeda antar dua sel gamet. Nah, kondisi ini yang membuat salah satu gametnya menjadi cepat mati. Misalkan, sperma yang cepat mengalami kematian sebelum dia mencapai atau bertemu dengan sel telur. Misalkan pada ikan. Telur ikan yang dikeluarkan dari air itu tidak mungkin akan dibuai oleh sperma dari spesies lain. Karena selaput telur dari ikan tersebut mengandung protein tertentu yang hanya bisa diikat oleh molekul sel sperma dari spesies yang sama. Itu namanya isolasi gamet. Jadi struktur sel telurnya tidak mungkin dibuai oleh spesies yang berbeda. Berikutnya ada isolasi musim atau isolasi temporal. Nah, kalau isolasi musim itu terjadi karena perbedaan waktu pematangan gamet, baik itu gamet jantan maupun gamet betina. Contoh, misalkan dalam kasusnya spesies Pinus. Pinus radiata dengan Pinus muricata itu tidak mungkin melakukan perkawinan karena kematangan gamet dari kedua Pinus ini berbeda. Misalkan Pinus radiata matang gametnya awal Februari, Pinus unicata pada akhir April. Nah, jelas tidak mungkin ada perkawinan karena yang satu sudah matang, yang satunya belum, begitu. Jadi tidak mungkin melakukan perkawinan. Nah, itu yang tadi prasigot ya adik-adik, jadi dia dihalangi supaya tidak mungkin kawin. Yang kedua, ada isolasi posigot. Kalau isolasi posigot ini artinya dia ada anak. Jadi dia ada anak tapi anaknya tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi isolasi posigot itu mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu atau hibrid yang telah dihasilkan. Jadi perkembangan keturunannya dihalangi, baik itu perkembangan tubuh sehingga dia akan mengalami cepat kematian maupun dalam konteks perkembangan reproduksinya. Contoh, yang pertama bentuk isolasi posigot adalah kematian zigot atau zigot mortality. Jadi sel telurnya telah berhasil dibuai oleh spesies lain. Nah, sehingga dihasilkan zigot hibrid. Tapi ternyata zigot hibridnya ini mengalami kematian. Jadi dia mengalami abnormalitas sehingga tidak bisa berkembang dan mati gitu ya, tidak mencapai tahap maturitasnya gitu. Yang kedua, ada inviabilitas atau sterilitas hibrid. Jadi kedua individu spesies yang berbeda itu berhasil kawin, tetapi keturunannya atau hibrid yang dihasilkan itu sifatnya mandul atau steril. Contoh, misalkan ini yang sering kita dengar ya, mule. Mule itu hibrid atau keturunan dari perkawinan keledai dengan kuda. Nah, mule ini sifatnya steril sehingga tidak bisa dikatakan spesies baru. Karena syarat sebuah spesies dikatakan spesies baru kalau dia menghasilkan ciri yang berbeda, lalu yang kedua dia fertil atau subur. Atau contoh lainnya adalah kama. Kama itu adalah hibrid antara unta dan ilama, namanya kama, itu juga mandul. Atau tiklon. Tiklon itu hibrid antara macan dengan singa, sama dia juga steril. Atau zebroid, hasil perkawinan zebra dan kuda gitu. Nah, yang terakhir untuk isolasi posigot itu ada penurunan kualitas hibrid. Jadi berhasil kawin tetapi keturunannya ini lemah gitu ya, lemah atau bisa juga mandul. Jadi ada penurunan kualitas. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Misalkan dalam perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil, tetapi ketika dia berkembang ternyata terus mati gitu ya, atau dia berkembang menjadi tanaman kapas yang lemah. Nah, itu namanya penurunan kualitas hibrid. Oke adik-adik, itu untuk yang mekanisme evolusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg pada video berikutnya ya.
Adik-adik, kita sudah masuk video yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini, kenapa dikatakan Hardy-Weinberg? Karena dia penemunya namanya adalah Weinberg, seorang ahli fisika, dan ahli matematika namanya Hardy, Ken Hardy gitu ya. Oke, maka dikatakan hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini intinya begini adik-adik. Jadi dia mengatakan tentang perubahan pada frekuensi gen. Jadi menurut Hardy-Weinberg, frekuensi gen dalam suatu populasi itu akan selalu konstan atau tetap dari satu generasi ke generasi berikutnya selama tidak ada proses evolusi. Atau dengan kata lain, Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi itu akan seimbang dari satu generasi ke generasi lainnya kalau syaratnya terpenuhi. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, populasinya harus besar, gitu, sehingga ketika ada proses perubahan tidak akan nampak. Kemudian tidak ada seleksi alam dan juga tidak ada mutasi. Lalu terjadi perkawinan acak, jadi tidak perkawinan yang sengaja gitu ya. Artinya nanti dia akan menghilangkan sifat resesif. Lalu tidak boleh ada migrasi, lalu harus ada rekombinasi atau variasi. Jadi karena tadi perkawinannya harus acak, pasti akan memunculkan rekombinasi dan variasi. Dan yang terakhir, fertilitas atau kesuburan dan viabilitas keturunannya harus tinggi. Nah, kalau semua syarat ini terpenuhi, mulai dari populasi besar, lalu tidak ada seleksi alam maupun mutasi, lalu terjadi perkawinan acak, tidak ada migrasi, ada variasi dan rekombinasi, lalu fertilitas viabilitasnya tinggi, semuanya terpenuhi ya, frekuensi gennya akan tetap tidak akan berubah, atau dengan kata lain tidak terjadi evolusi. Nah, tapi kalau salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka frekuensi gennya akan berubah. Artinya populasi tersebut sedang mengalami evolusi karena frekuensi gennya berubah. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini dapat dijabarkan dalam rumus. Rumusnya adalah seperti ini adik-adik. P plus Q sama dengan 1. Sehingga ketika dikuadratkan menjadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Dimana kalau dia P saja berarti dia gen dominan. Kalau Q saja berarti dia gen resesif. Tapi kalau sudah dikuadratkan, P kuadrat berarti dia genotip atau pasangan gen yang dominan-dominan atau homozigot dominan. 2PQ itu untuk pasangan gen yang heterozigot, dominan dengan resesif. Q kuadrat itu untuk pasangan gen yang resesif-resesif atau dia homozigot resesif. Contoh aplikasi ke soal seperti ini adik-adik. Sekitar 0,04% populasi ras Kaukasian di Amerika Serikat menderita kelainan genetik namanya cystic fibrosis. Individu yang membawa dua salinan dari alel mutan resesif menunjukkan penyakit tersebut. Jadi cystic fibrosis ini ditentukan oleh gen yang resesif. Pertanyaannya, berapa persentase dari karier yang tidak terkena penyakit pada populasi tersebut? Kalau dia tidak terkena penyakit, berarti dia berarti persentase dari karier normal gitu. Contoh, tadi cystic fibrosis kan ditentukan oleh gen resesif ya adik-adik. Sehingga kita tuliskan kalau dia kena cystic fibrosis, gennya adalah C kecil, C kecil. Berarti C kecil ini kedudukannya sebagai Q kuadrat karena dia resesif. Berarti Q kuadratnya adalah 0,04% atau 0,0004. Sehingga gen C-nya atau Q-nya saja kita akan ketemu akar dari 0,04%. Maka gen C-nya saja atau Q-nya itu sama dengan 0,02. Jika Q-nya adalah 0,02, ini kurang 0 ya, mohon maaf typo, 0,02, maka P-nya pasti 0,98. Kenapa? Karena P plus Q harus sama dengan 1.
Sehingga ketika dia tanya persentase karier untuk yang normal, berarti C besar C kecil atau 2PQ, maka tinggal masukkan ke rumus. 2 dikali P-nya adalah 0,98, dikali Q-nya 0,02, ketemu 0,0392 atau 3,92%. Nah, itu caranya ya adik-adik, maka jawabannya C. Oke, itu untuk hukum Hardy-Weinberg dan beberapa teori yang lain tadi sudah materinya. Sekarang kita masuk kepada contoh soal adik-adik. Di sini Mbak berikan ada 5 contoh soal. Kita akan membahas dari yang pertama, soal SNMPTN tahun 2011. Hewan berikut yang tidak mengalami spesiasi atau pembentukan spesies baru karena isolasi geografis adalah siapa? Jadi dia tidak akan membentuk spesies baru karena ada isolasi geografi. Jadi yang tidak mengalami spesiasi akibat isolasi geografi. Maka jawabannya adalah paus. Kenapa? Karena paus ini kan hidup pada perairan yang dia tidak terbatas wilayahnya ya adik-adik. Sehingga dia pasti bisa menjangkau wilayah itu dimanapun. Sehingga dikatakan dia tidak mengalami isolasi geografi. Yang kedua, soal SNMPTN 2011 juga. Jika pada daerah yang sama, individu dalam spesies yang sama tidak mampu lagi melakukan perkawinan. Jadi, individu dalam spesies yang sama tapi nggak bisa kawin gitu ya. Maka dia mengalami proses apa? Jawabannya pasti adalah isolasi reproduksi karena dia tidak bisa kawin gitu. Kita lanjut soal nomor 3, soal SNMPTN tahun 2012. Perbedaan konsep dalam teori evolusi Lamarck dan teori Darwin adalah, oke, kita ingat-ingat adik-adik, kalau Lamarck itu apa teorinya? Yang pertama dia mengatakan tentang teori use and disuse. Yang kedua dia mengatakan tentang teori perubahan karena lingkungan, ya. Perubahan karena lingkungan. Yang sifatnya bagaimana adik-adik? Yang sifatnya diwariskan. Nah, ini kalau Lamarck. Kalau Darwin, ini yang mengatakan teori tentang apa? Variasi, kemudian adaptasi, dan yang terakhir seleksi alam. Oke, berarti perbedaan konsep evolusi Lamarck dan Darwin ada di mana? Adanya struktur homolog? Tidak ya. Seleksi alam yang mendorong evolusi? Oke, kita simpan. Lingkungan tidak berpengaruh? Tidak, karena kalau menurut si Lamarck adalah lingkungan berpengaruh ya. Sementara kalau Darwin, dia tidak menyinggung tentang lingkungan. Kemudian yang D, adanya sifat yang diwariskan pada keturunan? Tidak juga. Yang E, pembentukan spesies dari nenek moyang yang sama, itu tidak juga, lebih pada teorinya Lamarck saja. Sehingga perbedaan konsep dalam teorinya Lamarck dan Darwin adalah seleksi alam yang mendorong evolusi gitu. Jadi seleksi alam ini konsep yang muncul dalam evolusinya Darwin. Oke. Kita lanjut soal nomor 4, soal SNMPTN tahun 2012. Pernyataan yang tidak sesuai dengan prinsip teori evolusinya Darwin adalah, oke, di sini sekali lagi yang tidak sesuai ya adik-adik. Yang pertama, seleksi terjadi pada tingkatan populasi. Kita simpan ya. Setiap organisme dalam populasi unik, jelas ya, variasi. Individu bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Individu dengan karakter paling sesuai akan bertahan, iya jelas. Spesies yang menghasilkan keturunan lebih banyak dapat bertahan. Nah, mana yang tidak menunjukkan prinsip teori evolusinya Darwin adik-adik? Jawabannya adalah C. Karena kalau kalian masih ingat 4 pokok pikiran Darwin, kan dikatakan bahwa untuk berkembang maka dia butuh ruang makanan dan cukup. Berarti ketika dikatakan individu bersaing untuk sumber daya yang terbatas, itu tidak sesuai dengan teori evolusinya Darwin. Sehingga jawabannya adalah C.
Berikutnya soal nomor 5, soal SNMPTN tahun 2012. Menurut prediksi hukum Hardy-Weinberg, materi genetik dalam populasi akan tetap setimbang bila terdapat titik-titik. Oke, berarti ini tentang syaratnya hukum Hardy-Weinberg ya adik-adik. Syarat hukum Hardy-Weinberg itu apa? Populasinya harus besar. Oke, berarti ini enggak ya, karena itu kan dikatakan menyimpang, berarti syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian tidak boleh ada migrasi dan mutasi. Tidak boleh ada migrasi dan mutasi. Mutasi yang seimbang berarti dia tidak ada mutasi karena seimbang. Kemudian harus melakukan perkawinan acak. Gitu, harus melakukan perkawinan acak, berarti ini juga enggak. Kemudian harus ada rekombinasi dan variasi gitu ya, ada rekombinasi dan variasi. Kemudian populasinya itu tidak boleh terisolasi karena dia berukuran besar. Nah, ini enggak. Berarti jawabannya penyimpangan ini terjadi bila reproduksi aseksual. Karena kalau aseksual berarti dia tidak melakukan perkawinan acak karena dia hanya berasal dari dirinya sendiri gitu ya. Oke, itu adik-adik untuk materi evolusinya dan berikut dengan contoh soalnya. Nah, nanti kita akan bertemu pada video berikutnya untuk pembahasan soal-soal SBMPTN berkaitan dengan evolusi. Oke, terima kasih.